Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini, ya, dimanapun teman-teman berada. Oh ya, saya lupa untuk bilang, ulang aja deh, ulang ya. Jadi diambilnya menit ke 1:20. Oke, Shalom Radiance, selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada teman-teman semua yang sedang menikmati, sedang mengikuti ibadah di tempat ini, dimanapun teman-teman yang berada. Saya dari Grisenda dan kita mau mulai ibadah kita juga. Ini adalah minggu pertama bulan November 2020. Wow, aku berharap terus teman-teman dalam keadaan baik-baik saja semua, amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, saya mau ngajak teman-teman kita mau menyembah Tuhan dulu yuk. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Ya, teman-teman bisa santai, tapi tetap teman-teman harus memiliki hati yang mau untuk menyembah. Amin. Yuk kita siapkan hati kita yuk. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami semua Tuhan. Sungguh ajaib dan mulia. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sing. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, I lift my heart, lift my voice toward the
Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, and my soul sing. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Mari bersama-sama dari awal kita katakan nih. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. Lord, I love you, and my soul sing. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, I lift my heart, lift toward my hands to heaven, for you are my sun and shield. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. I lift my hands, lift my heart, lift my voice toward the heaven, for you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Di setiap hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Seperti lagu ini berkata Tuhan, each time I think of you, the praises start. Biarlah saat setiap kali kembali memikirkan segala kebaikan Tuhan, hanya dengan pujian penyembahan kami naikkan. Dan itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman, kita mesti tetap siapkan hati kita yuk. Thank you Jesus. Kami tahu cuma hanya dekat Tuhan saja hati kami tenang. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Gunung batu dan benteng perlindungan kami Yesus.
dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu keselamatan, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Mari bersama-sama kita naikkan lagu ini teman-teman. Sebab hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Kita sembah Dia. Tempat perlindunganku. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah gunung kekuatan kami Tuhan. bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, ya kota bentengku. Aku takkan goyang, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu keselamatan dan tempat perlindungan. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Saat kami takut, kami bersandar kepada Tuhan. Saat kami bingung, kami kembali mau dekat kepada Tuhan. Sebab Engkaulah keselamatan kami, Tuhan. Kota benteng kami, tempat pelindungan kami. Dan kami tak akan goyah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Jesus, Jesus, oh, Jesus, how we love you, how we love you, how I love you. 'Cause there is no one like you. 'Cause there is no one like you. 'Cause there is no one like you. There is no one like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and found there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and found there is none like you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for saving me. Thank you, Jesus, for loving us. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan kami duduk diam mau belajar firman-Mu Tuhan. Sertai dan pimpin setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Bapa.
Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin. Shalom Radiance, kita ketemu lagi di ibadah kita dan saya bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Ini adalah minggu pertama di bulan November. Teman-teman, kita sudah sampai di bulan November. Kita sebentar lagi akan masuk ke dalam akhir tahun 2020 dan suatu masa yang sangat singkat sekali. Apalagi sekarang nggak kerasa sekali. Saya waktu itu berbicara sama istri saya berbicara kok kayaknya cepat banget tiba-tiba sudah masuk bulan November. Kayak kita kemarin baru ibadah terakhir itu bulan Maret ya. Saya bercanda sama dia kalau misalnya kita tetap ibadah, mungkin sekarang masih berjalan di bulan Juni gitu loh ya. Tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita tetap naikkan pujian kita bahwa Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap untuk memberikan kepada kita suatu hal yang paling terbaik yang kepada kita. Itu yang selalu Tuhan sediakan kepada kita. Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang luar biasa. Nah, teman-teman, untuk memasuki tahun 2021 ya, kita sebentar lagi masuk 2021. Ini saatnya mungkin dari bulan November, Desember ini, 2 bulan terakhir ini saatnya kita coba untuk mereview kembali teman-teman. Oleh sebab itu saya mengajak semua teman-teman untuk mereview kembali dan untuk men-setkan setiap goal atau tujuan yang ingin kita capai. Apakah tahun 2020 ini sudah berhasil? Dan walaupun saya juga tahu mungkin tahun 2020 ini banyak masalah, banyak pertentangan, banyak gejolak, apalagi ditambah dengan pandemik virus COVID-19 ini, dan benar-benar pertentangan dalam batin kita semua, atau mungkin juga tujuan-tujuan kita mungkin tidak tersampaikan. Tapi jangan khawatir teman-teman, there always be a time, ada suatu waktu, selalu ada waktu bagi kita untuk tetap mau memulai lagi. Nah, oleh sebab itu makanya dalam 2 bulan terakhir ini yuk sama-sama kita coba untuk merenungkan tahun 2020 dan bagaimana proyek-proyek 2021 yang akan coba teman-teman akan coba saya bangkitkan kembali, dan kita percaya bahwa 2021 is gonna be better than 2020. Amin semua teman-teman. Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk sharing firman, untuk membaca Mazmur 73 ya. Nanti akan dibantu oleh istri saya. Dia akan membacakan, dan teman-teman tolong nyimak, teman-teman tolong memperhatikan, teman-teman tolong untuk mencatat kalau perlu ya. Ini mungkin dalam masa-masa kita harus mulai kembali mencatat, karena dalam ibadah online kita mungkin terlalu santai, kita terlalu enak ya. Mungkin bisa diranjang, kita bisa di meja, tapi yuk kita mau belajar, coba kita mau mencatat untuk firman Tuhan kali ini. Yuk kita buka Mazmur 73. Mazmur 73. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, "Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi?" Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya.
Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, teman-teman tadi sudah membaca Mazmur 73, judulnya Pergumulan dan Pengharapan. Dan ditulis oleh salah satu penyanyi yang terkenal di Alkitab dan namanya Asaf. Nah, teman-teman juga bisa tahu bahwa kitab Mazmur itu ditulis tidak cuma oleh Daud tapi oleh beberapa pemazmur lainnya. Salah satunya itu adalah Asaf. Siapakah Asaf itu? Asaf itu adalah salah satu orang yang dipilih Daud. Dia diminta untuk berdiam di depan bait tabut perjanjian Tuhan, dan tugasnya dia itu adalah untuk menyanyikan pujian dan bermain musik setiap pagi kalau teman-teman baca di kitab Tawarik, dan itu adalah hal rutin yang dia lakukan setiap hari. Ya, Asaf seorang pemuji, seorang penyembah. Kalau teman-teman baca Mazmurnya luar biasa sekali. Nah, dari kisahnya Asaf di sini pada saat dia menulis Mazmur 73, saya mendapatkan banyak hal sekali, teman-teman. Ya, yang pertama-tama yang ingin coba saya sharekan kepada teman-teman semua, Asaf dia adalah seseorang yang kalau kita bisa bilang dia dekat sama Tuhan. Betul, setiap hari dia nyanyikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dia terus naikkan dengan pujiannya, dengan lagunya, dengan ceracapnya, dengan musiknya, dia terus memuji Tuhan. Kalau di zaman sekarang ini adalah mereka yang main musik dalam pelayanan kita, dalam memuji menyembah, dalam mungkin juga worship leader atau singer, dan kita bisa melihat, dan mereka juga bisa melihat, wah ini Asaf seorang yang baik sekali, yang bagus sekali, yang memiliki suara indah, main dengan skill yang dengan tingkat keahlian yang luar biasa sekali, dan mereka biasa untuk ditonton, sama seperti para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kita. Tapi yang luar biasanya teman-teman saya belajar, sehebat-hebatnya manusia, sejago-jagonya manusia dia di pelayanannya tetap masih memiliki suatu yang namanya kekurangan, tetap masih memiliki namanya suatu pergumulan, tetap masih memiliki namanya suatu pertentangan, kebingungan dalam hatinya, ya. Dan ini pun yang dialami oleh Asaf. Kalau teman-teman baca dari ayat 1 sampai ayat 12, 13, bagaimana Asaf bercerita, dia iri, dia cemburu, dia sedih, bahkan dia makanya mau jatuh. Oleh sebab itu makanya untuk tema khotbah, tema firman yang coba saya sampaikan untuk minggu ini, untuk awal November ini, judulnya adalah terselip. Ya, Asaf hampir jatuh. Kalau teman-teman baca semua di situ dari ayat 2 berkata bahwa tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset
Nyaris aku tergelincir. Kenapa? Asaf melihat bagaimana keadaan di luar setelah dia keluar dari pelayanan. Bagaimana dia melihat banyak orang fasik. Hidupnya foya-foya, hidupnya senang, hidupnya dengan kekuatan sendiri, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Mereka tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah sakit. Sakit walaupun juga mungkin sakit, dia memiliki suatu koneksi yang mudah sekali untuk masuk dalam pengobatan. Tidak seperti kita, tidak seperti Asaf. Dia harus dengan hati tulus menjaganya, dengan hati yang tulus melayani, dengan hati tulus melayani orang, ya kan? Nah, teman-teman, dan di sini kita bisa membahas, kita bisa belajar bahwa Asaf benar-benar tidak tahan dalam hatinya. Kalau kita terus lagi di ayat 7, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dari hal-hal yang sudah kita baca semuanya, mereka sombong, mereka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi yang lebih sedihnya lagi apa, teman-teman? Mereka menghujat kepada Tuhan. Dan itu membuat hati Asaf sangat-sangat sakit sekali. Bahkan di ayat 13 Asaf berkata bahwa sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tidak bersalah. Jadi teman-teman, dia mengalami adalah suatu down sekali. Bagaimana dia melihat keberhasilan orang-orang lain. Bagaimana dia melihat keberhasilan orang-orang fasik. Ya kan, dia menjaga hatinya dengan tulus, tapi kok yang didapat kayaknya tidak sesuai yang diharapkan. Tapi mereka yang tidak dengan hati tulus, mereka dengan biasa, dengan orang duniawi, dengan segala kemudahannya, mereka bisa memperoleh hal yang sangat banyak sekali. Ya kan? Sampai di ayat 17. Dia berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, bulan lalu saya pernah membagikan di tempat ini kepada teman-teman semua perihal Song of Sanctuary. Ya, bagaimana lagu-lagu yang saya nyanyikan dilahirkan dari sanctuary. Sanctuary itu adalah tempat kudus. Dan saya mendapatnya itu dari Mazmur 73 ayat 17 ini, bagaimana dia berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Allah, ke sanctuary. Kemarin saya bagiin sanctuary adalah tempat kita berlindung, tempat kita mendapat kekuatan, tempat kita bisa memperoleh suatu refreshing yang kuat. Dan ini yang dilakukan oleh Asaf. Ya kan? Ini yang dilakukan oleh Asaf, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan dia bisa memperlihatkan, Tuhan memperlihatkan apa semua yang akan terjadi pada orang-orang fasik. Nah, teman-teman, saya ingin membagikan bahwa ada 3 hal yang terjadi ya pada saat kita masuk ke dalam sanctuary Tuhan. Pada saat kita mau mulai memutuskan untuk masuk dalam penyembahan yang lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Dan ini yang saya dapati di Mazmur 73. Yang pertama-tama itu adalah pada saat kita masuk dalam suatu sanctuary-nya Tuhan. Ya, pertama-tama batin manusia rohani kita menjadi berbeda. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Perubahan harus dimulai dari hati kita. Perubahan dimulai dari hati kita, dan bagaimana hati pun tidak mudah untuk diubah. Tapi cuma hanya dengan Roh Kudus ya, dan bisa mengubahkan hati kita. Oleh sebab itu makanya pada saat kita masuk ke dalam rumah Tuhan, Roh Kudus mau menutup bungkus kita, menjaga kita, dan dia akan mengajar kita. Dan luar biasanya itu adalah perubahan itu muncul secara perlahan-lahan, hati kita diperbaharui, hati kita diluruskan. Ya kan? Kalau teman-teman lihat dari Asaf, bagaimana pertama kali dia ragu, betul? Dia gelisah, dia tertekan, dan bisa menuju yang namanya kepahitan dan kekecewaan. Hati-hati teman-teman yang tertekan, hati-hati yang teman-teman yang merasa gelisah terus, tidak bisa mengucap syukur, dan jiwamu pasti tertekan, dan engkau akan mengalami kepahitan dan akhirnya kekecewaan. Nah, sebab itu Asaf masuk ke dalam rumah Tuhan, dan Tuhan membongkar hatinya, ya kan? Tuhan memeluk Asaf, Tuhan memberikan kepada Asaf nasihat dan berkata, kepada Tuhan sendiri Asaf berkata bahwa di ayat 25, siapa gerangan ada padaku selain kau? Selain kau tidak ada lagi. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana pertama kali dia melihat iri. Aku pingin seperti kayak mereka. Aku pengen seperti kayak mereka.
ya kan? Tapi pada saat masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, bertemu dengan Tuhan, Asaf langsung berubah. No, I just want God. Saya cuma ingin Tuhan. Siapa lagi selain Tuhan dalam hidupku? So, yang pertama itu adalah suatu perubahan hati yang benar-benar kita bisa alami pada saat kita masuk ke dalam sanctuary-nya Tuhan, ya. Dan yang kedua adalah perubahan pikiran. Ya kan, kalau teman-teman baca lagi di Asaf berpikir untuk mau seperti kayak mereka. Ya kan? Asaf cemburu dalam hatinya untuk menjadi sama seperti mereka. Ya, ada dua hal yang ingin coba saya sampaikan, bahwa yang pertama, yang ini di pikirannya Asaf yang saya juga berpikir. Pertama adalah dia cemburu dengan orang-orang fasik. Dan yang kedua, dia kesal karena kok sepertinya Tuhan membiarkan mereka dalam kefanaan, dalam foya-foya mereka, dalam keangkuhan mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan. Sepertinya Tuhan membiarkan mereka. Ada orang yang jahat, tapi seperti Tuhan membiarkan mereka. Kita sering berpikir seperti itu kan? Tapi saat dia masuk ke dalam sanctuary-nya Tuhan, ada suatu perubahan pikiran. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa your mind, pikiran kita, itu adalah our battlefield. Itu adalah medan peperangan, itu adalah medan peperangan kita. Tempat kita untuk menemukan kemenangan kita ada di pikiran kita. Oleh sebab itu yang pertama adalah perubahan hati. Yang kedua itu adalah perubahan pikiran. Kamu nggak akan bisa, hati kamu sudah berubah bisa, ya kan? Tapi pikiran kamu bisa saja belum berubah. Misalnya, saya kasih contoh, ya kan? Pada saat kita yang paling simpel dan paling sering bikin kontradiksinya adalah pada saat kita mau memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Hati kita berkata, Roh Kudus berkata dalam hati kita, ayo kasih perpuluhan. Ayo beri kepada Tuhan. Tapi our mind said no. Ya, saya belum bayar listrik, saya belum bayar uang sekolah, saya belum berikan kepada orang tua mungkin. Ya kan, saya belum ada prioritas-prioritas lain yang harus saya lakukan. Nah, itu adalah suatu battlefield, perang yang terjadi dalam pikiran kita. Dan ini yang harus kita benar-benar sadari, teman-teman, bagaimana kita bisa terus memperbaharui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana cara paling simple untuk memperbaharui pikiran adalah dengan membaca firman Tuhan. Karena firman sendiri yang bisa mengubah. Pertama dari hati, yang kedua adalah naik pikiran kita berubah. Dan kalau pikiran kita berubah, perilaku kita, tindakan kita itu pasti berubah. Jadi yang pertama itu adalah ada suatu perubahan hati saat masuk ke dalam sanctuary Tuhan. Dan yang kedua, perubahan pikiran. Ya kan? Asaf sadar bahwa Tuhan yang akan membela perkara-perkaranya dia. Dan yang ketiga yang saya sampaikan adalah, ini luar biasa sekali teman-teman, bahwa yang pertama itu adalah perubahan hati, yang kedua adalah perubahan pikiran, yang ketiga itu adalah saat kita masuk dalam sanctuary-nya Tuhan, khusus buat di Asaf ini ya, khusus di Mazmur 73 ini ya, itu memberikan suatu mission, memberikan suatu tujuan kepada Asaf ya. Nah, saya coba buka, itu ada di ayat 15, teman-teman. Buka di ayat 15, berkata kayak gini. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maksudnya aku mau seperti orang-orang fasik, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ini Asaf lagi berbicara kepada Tuhan. Kalau aku pengen seperti mereka, aku berkata seperti mereka, aku sudah berkhianat kepada anak generasi. Kalau di bahasa Inggrisnya, the next generation, ya, generasi selanjutnya. Di bahasa ini bilang kepada angkatan anak-anakmu. Nah, teman-teman, Asaf itu pertama kali itu adalah seorang pribadi, seorang pria bernama dengan Asaf, ya. Dan kalau teman-teman selidiki lagi, ada yang namanya keturunan Asaf yang tetap masuk ke dalam pelayanan sebagai pemuji penyembah pada zamannya Daud. Sampai seterusnya lagi, Asaf dari yang namanya seseorang menjadi yang namanya Bani Asaf. Artinya itu apa? Grup Asaf, dan mungkin ada suatu keturunan Asaf lebih tepatnya. Ada sangat banyak sekali. Tapi dengan dari Mazmur ini, Asaf bisa memiliki suatu pandangan ke depan. Kalau misalnya gua salah, kalau misalnya saya berkata ingin, dan saya akan mengkhianati angkatan-angkatan di bawah saya. Nah, teman-teman, ini adalah suatu prinsip fathering, ini adalah suatu prinsip pemuritan
yang sangat luar biasa sekali yang dari Asaf. Bagaimana dia mengerti posisi dia sebagai pemimpin pujian penyembahan di bait Tuhan, dan dia mengajarkan itu kepada anak-anaknya dan kepada generasi-generasi selanjutnya ke bawahnya lagi. Gitu loh teman-teman. Dan dia berkata bahwa kalau aku berbuat salah, aku mau berkata-kata seperti itu, sesungguhnya aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ya, ini adalah suatu prinsip fathering, bagaimana kita sebagai leader, sebagai pemimpin, ya, kita bisa menaruh suatu legacy, warisan kepada anak-anak di bawah kita. Siapapun teman-teman yang ada yang mendengar firman ini, yang mendengar perkataan saya, yang mungkin teman-teman berpikir bahwa tidak ada artinya, tidak ada pikiran, maksudnya tidak ada efeknya. No, teman-teman. Setiap kalian yang ada yang mendengarkan saya khotbah, saya sharing, khususnya anak-anak Radiance, kalian punya ada yang namanya legacy, ada suatu legacy yang bisa kamu bawa sampai ke anak-anakmu atau angkatan-angkatanmu selanjutnya. Oleh sebab itu berhati-hatilah, benar-benar berhikmatlah dalam bertindak, dalam mengucapkan perkataan, dalam berpikir. Berhati-hatilah karena generasi-generasimu selanjutnya itu akan melihat kita, itu akan melihat tuntunan kita, itu akan melihat visi kita, misi kita, dia akan melihat di situ semua. Dan yang terakhir teman-teman, ayat terakhirnya, ayat 28 berkata bahwa tetapi aku suka dekat pada Allah. Tadi kita nyanyikan, hanya dekat Allah aku merasa tenang. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah teman-teman, khusus di Mazmur 73 ini yang saya dapat yang terakhir adalah saat kita masuk dalam sanctuary-nya Tuhan, kita ada berubah hati, berubah pikiran, dan itu membuat kita untuk action, itu membuat kita untuk bersaksi, itu membuat kita untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Penyembahan tidak diminta, atau mungkin aku bilang penyembahan itu mungkin personal kepada Tuhan, ya, tapi tidak dimaksudkan menjadi private, ya kan? Tidak dimaksudkan untuk private, tapi bagaimana engkau bisa untuk menjadi saksi sesuai dengan diri kamu, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu, sesuai dengan talenta kamu, dan semua orang bisa untuk melihat segala apa yang Tuhan sudah pekerjakan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kamu. Dan itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya nggak sadar bahwa pada saat saya baca Mazmur 73, ini Asaf mengajarkan bagaimana untuk menaruh suatu legacy kepada generasi selanjutnya. Dan ini yang kita lakukan di Radiance Community. Ada dengan kulkul, dan dari setiap kulkul kita menaruh legacy di generasi selanjutnya. Ya, oleh sebab itu teman-teman, mari yuk sebagai ending, sebagai penutup dari sharing saya di sini adalah yuk kita masuk dalam sanctuary-nya Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Mungkin kita bingung, mungkin kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja, kapan Tuhan bekerja, kok seperti kayak begini saja. Ya, seperti yang Asaf lakukan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Dan pada saat masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan, Asaf melihat semua segala kebaikan Tuhan. Ya, walaupun mungkin Asaf juga merasa seperti orang mau kecewa, tapi dia mengambil keputusan, aku mau dekat saja sama Tuhan. Ada perubahan hati, perubahan pikiran, dan yang terakhir adalah ada misi yang diemban. Dia kayak Asaf kembali di refresh tujuan hidupnya. Asaf kembali diingatkan kenapa dia ada, kenapa dia melayani Tuhan, kenapa dia ada untuk melayani Tuhan, dan diingatkan kembali tujuan kehidupannya. Luar biasa sekali teman-teman. Aku berdoa, aku berharap bahwa firman ini yang sangat simple bisa memberkati teman-teman semua. Dan teman-teman tetap ikutin kita di Radiance Community dalam minggu-minggu selanjutnya, dan tetap kita update terus dalam sosial media kita, dalam YouTube kita semua, dan teman-teman bisa mendapatkan suatu hal-hal yang indah dan menarik sekali di dalam bersama-sama kita dalam komunitas di Radiance Community. Oke teman-teman, yuk kita mau berdoa yuk.
Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa. Bapa, kadang kami nggak mengerti apa yang terjadi. Kami bingung apa yang terjadi Tuhan. Kami mungkin seperti Asaf, kami melihat orang lain, mereka hidupnya dipuaskan, mereka hidupnya senang-senang Tuhan, mereka hidupnya seperti tidak ada beban. Tapi kami seperti kami, we bear your name, seperti ada suatu beban yang membuat kami harus terus takut atau mungkin tidak bisa untuk berkata tulus. Tuhan memiliki hati yang tulus dan menyebabkan kami iri kepada mereka Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, kami tahu kami salah. Oleh sebab itu kami minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan paksa kami untuk masuk dalam sanctuary Tuhan. Terus masuk dalam bait Tuhan. Sehingga kami bisa belajar, kami bisa mengerti bagaimana Tuhan bisa mengubah setiap hati kami, mengubah pikiran kami, mengubah perilaku kami. Dan kami bisa mendapatkan tujuan hidup kami kembali, diingatkan, di-refresh kembali Tuhan. Seperti Engkau lakukan kepada Asaf Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. Hamba berdoa buat setiap mereka semua yang mendengarkan firman ini. Hamba berdoa untuk bagi setiap ketua-ketuaku, pemimpin gereja, setiap anak-anakmu Tuhan yang mendengarkan firman ini yang ada di Radiance Community. Aku berdoa kekuatan dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dan menjaga setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya kita katakan amin. Kita ketemu lagi minggu depan di Radiance Online Service kita. God bless you. Let me go, no matter my